7 cara emak-emak rapi, beberes rumah di bulan puasa, hemat tenaga dan emosi. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga, kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya, dengan klik tombol share. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Bulan puasa itu penuh berkah. Pahala dilipat gandakan, tapi kerjaan rumah juga ikut naik level. Dapur serasa restoran, ruang tamu berubah jadi gudang transit. Dan emak tetap harus tampil kalem kayak ibu CEO. Padahal hatinya kadang pengen ngajuin cuti buat healing ke gunung. Judul ini bukan cuma soal rapi-rapi biasa, tapi soal bertahan hidup dengan elegan di tengah lapar, capek, dan ekspektasi sosial bahwa emak itu harus serba bisa, serba ikhlas, dan serba kuat. Padahal dalam hati sering pengen rebahan sambil pura-pura mati rasa. Kenapa pembahasan ini penting banget sekarang? Karena kondisi emak masa kini itu multitasking ekstrem. Ngurus rumah, anak, suami, grup WA, dan harga kebutuhan yang naiknya lebih cepat dari harga emas pas lihat diskon online. Kalau rumah berantakan, yang pertama tumbang itu bukan cuma lantai tapi mental. Dan dari situ emosi gampang meletup kayak kompor lupa dimatiin. Jadi ngobrolin cara beres rumah yang hemat tenaga dan emosi itu bukan soal estetika, tapi soal kesehatan jiwa emak zaman sekarang yang tiap hari dituntut waras dalam kondisi tidak ramah. Secara psikologis ada teori yang namanya cognitive load theory yang bilang kalau lingkungan yang berantakan bikin otak kerja 2 kali lebih berat karena harus memproses terlalu banyak rangsangan visual dan keputusan kecil sekaligus. Artinya, rumah yang semrawut itu bukan cuma bikin capek mata, tapi juga bikin batin ngos-ngosan. Jadi kalau emak bisa rapi dengan sistem yang ringan, bukan cuma lantai yang bersih, tapi kepala juga lebih lapang, hati lebih adem, dan puasa terasa lebih manusiawi. Bukan sekadar menahan lapar, tapi juga menata hidup. Cara pertama itu mulai dari yang paling kelihatan. Karena mata emak itu sensitif banget sama visual berantakan. Baru buka mata sahur, lihat ruang tamu kayak habis syuting film perang, langsung lemas sebelum ngopi. Jadi ambil satu sudut dulu, satu meja dulu, satu tumpukan baju dulu. Jangan semua langsung disikat, karena itu namanya nekat, bukan niat. Contoh realnya kalau lihat mainan anak berserakan, kayak jebakan Batman. Jangan mikir harus beresin satu rumah, cukup ambil satu keranjang, dan masukin semua mainan ke situ. Selesai, rapi versi waras, bukan rapi versi majalah. Cara kedua itu jangan nunggu mood datang. Karena mood ma itu kayak sinyal, kadang ada kadang ngilang pas dibutuhin. Kalau nunggu semangat dulu baru mau beberes, rumah bisa keburu punya anak lagi. Jadi gerak dulu walau setengah hati. Misalnya cuma niat cuci satu piring, tapi begitu tangan sudah kena busa. Tahu-tahu satu wastafel ikut mandi, itu karena tubuh lebih nurut sama gerakan daripada pikiran. Pikiran kebanyakan drama, tubuh tinggal suruh jalan. Cara ketiga itu pisahkan kerja yang bikin keringetan sama yang bikin adem hati. Karena kalau semua digabung dalam satu waktu, yang ada emosi ikut keringetan. Contoh realnya nyapu dan ngepel itu kerja fisik, tapi ngelap meja sambil dengerin ceramah, kajian, atau lagu galau zaman sekolah dulu itu terapi jiwa. Emak bukan mesin cuci yang tinggal pencet tombol. Emak itu manusia yang butuh disentuh secara emosional juga. Jadi selingi beberes dengan hal yang bikin hati ikut rapi. Cara keempat itu jangan kebanyakan mikir sebelum mulai. Karena capek emak sering bukan karena kerja, tapi karena kebanyakan dialog batin. Mikir nanti capek, nanti lapar, nanti pusing, nanti bete. Padahal belum pegang sapu sudah ngos-ngosan. Jadi trik paling jujur itu, mulai aja dulu. Ambil lap, ambil sapu, ambil ember. Biarin badan jalan dulu.
pikiran nyusul belakangan. Biasanya setelah 5 menit gerak, ternyata tidak sehoror yang dibayangin. Cara kelima itu libatkan keluarga, walau hasilnya kadang bikin senyum kecut. Nyuruh anak beresin mainan, yang terjadi mainannya dipindah dari lantai ke sofa. Rapi versi anak itu beda mazhab sama emak, tapi itu tetap proses belajar. Suami disuruh bantu cuci piring, yang pecah bukan piringnya, tapi ekspektasi emak, tapi tetap lebih baik daripada emak sendirian jungkir balik. Karena rumah itu bukan hotel, tapi markas satu tim. Yang penting semua bergerak walau gaya geraknya beda. Cara keenam itu turunin standar sempurna. Karena standar emak sering naik sendiri tiap lihat media sosial. Lihat rumah orang putih bersih, kayak ruang operasi, padahal itu foto, bukan realita 24 jam. Rumah emak itu hidup, ada anak, ada suami, ada aktivitas. Jadi wajar kalau tidak steril. Contoh logisnya lantai bersih tapi bantal miring satu itu masih sah disebut rapi. Yang penting emak bisa duduk tanpa nyenggol ember atau kesandung sendal 3 lapis. Cara ketujuh itu ingat tujuan sebenarnya dari beberes. Bukan biar dipuji tetangga. Bukan biar dapat gelar emak teladan CRT. Tapi biar hati emak lebih tenang. Kalau rumah rapi, pikiran lebih adem. Ibadah lebih fokus. Dan emosi tidak gampang meledak, cuma gara-gara lihat gelas bekas malam. Jadi beberes itu bukan soal kuat fisik, tapi soal sayang sama diri sendiri. Karena emak yang bahagia itu pondasi rumah tangga. Sampai di titik ini, sebenarnya yang kita rapikan bukan cuma lantai, meja, atau dapur, tapi juga kepala dan hati yang seharian dipakai, mikir menu buka, cucian, dan drama kecil yang rasanya lebih pedas dari sambal. Rumah yang sedikit lebih tertata, seringkali bikin napas lebih panjang, senyum lebih gampang keluar, dan emosi jadi tidak gampang meledak ke hal-hal kecil seperti sendok hilang atau tutup toples lenyap entah kemana. Di situ kita sadar, beberes itu bukan soal kuat angkat ember, tapi soal memberi ruang buat diri sendiri tetap waras. Di tengah rutinitas yang tidak pernah libur, bulan puasa mengajarkan kita pelan-pelan. Kalau sabar itu bukan berarti diam dan capek sendirian, tapi bergerak secukupnya tanpa memaksa diri jadi versi sempurna. Emak tidak perlu jadi rapi total setiap hari, karena hidup juga tidak minta kita jadi manusia katalog. Cukup jadi emak yang terus jalan, meski langkahnya kecil dan kadang miring. Lagi pula, rumah yang hidup memang tidak selalu lurus. Yang penting isinya hangat, ada tawa, dan tidak terlalu sering ngomel sambil puasa. Jadi kalau hari ini rumah belum seindah ekspektasi, tidak apa-apa. Selama hati masih mau berusaha dan besok masih ada niat buat bergerak lagi, pelan-pelan saja. Karena konsisten itu bukan lari kencang, tapi berani bangun lagi walau sambil manyun. Emak hebat bukan yang rumahnya paling kinclong, tapi yang tetap berdiri, tetap senyum, dan tetap punya harapan, meski sandal di teras tidak pernah sepasang. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat.